Ya, Smart Listener penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2022-2023 akan segera diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya, di mana Kemendikbudristek telah membuat aturan mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2022 atau 2023 untuk para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Nah, kalau kita melihat nih ya penerimaan peserta didik baru PPDB sebelumnya, di mana Mendikbud secara keseluruhan itu menggunakan skema zonasi. Bahkan ada yang berkoordinasi dengan Kemendagri, yakni Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil untuk memetakan populasi siswa. Nah, Smart Listener kerjasama lintas kementerian bertujuan agar siswa memiliki single identity atau data tunggal sehingga ada kesatuan data untuk mengintegrasikan data pokok pendidikan atau Dapodik dengan data Dukcapil. Nah, Smart Listener seperti apa pembelakuannya di provinsi, kabupaten, kota ataupun di daerah saat ini dan apakah ada perubahan PPDB tahun ajaran 2022-2023 ini? Nah, kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di studio ya. Sebelumnya saya sapa dulu, di sini ada Bapak Haidir SSTP dari Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Smart FM. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ya. sampai saat ini walaupun masih bulan Syawal kita harus tegar, semangat terus. Ya. Ya. Bulan Syawal ya, ini berartinya ada sama juga nih ya dengan yang Iya. digunakan saat ini gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ini masih rangkaian Lebaran ya untuk saat ini. Tidak lupa juga kita mengucapkan minal aidin wal faizin Ya, ya. secara pribadi maupun secara institusi, kami dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Iya, semoga Lebaran tahun ini itu bisa memberikan kita ataupun bisa menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Ya. Baik, berbicara mengenai tahun ajaran baru ataupun PPDB 2022-2023, Pak Haidir, ini juga menjadi tema kita ya untuk hari ini, sinkronisasi data penduduk jelang penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022-2023. Ini memang momennya itu berdekatan dengan Lebaran gitu ya, karena setelah Lebaran kemudian masuk di tahun ajaran baru ya, pada saat menerima THR juga kemarin pasti para orang tua juga ini sudah diwanti-wanti gitu ya, THR-nya jangan sampai dihabiskan ya, karena masuk tahun ajaran baru ya tentu membutuhkan biaya yang banyak juga gitu ya. Baik, dari Pak Haidir ya, untuk kegiatan dari Disdukcapil Kota Makassar untuk saat ini seperti apa Pak? Mungkin bisa memberikan gambaran Pak, sebelum Lebaran dan setelah Lebaran gimana aktivitas ataupun kegiatan di sana? Ya, kami sampaikan bahwa kegiatan Dinas Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ini namanya juga instansi pelayanan publik, ini sebenarnya pekerjaannya itu 24 jam non-stop. Karena apa? Kita ini bukan lagi pelayanan dasar, tetapi Dinas Dukcapil merupakan dasar dari semua pelayanan. Karena apa? Semua dokumen-dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil itu merupakan hak dari warga negara Indonesia. Nah, sehingga pelayanan baik sebelum Ramadan, sebelum Lebaran maupun pasca Lebaran ini itu harus stagnan, tetap jalan, tidak mengenal harus libur dan sebagainya. Bahkan selama bulan Ramadan ini warga itu karena kebetulan mungkin tidak ada aktivitas di rumah, ya datang ke Capil untuk mengurus, mumpung lagi tidak ada kegiatan, yang mengurus semua dokumen-dokumen yang belum lengkap. Dan berkaitan dengan penerimaan peserta didik, ya termasuk ini, para warga masyarakat Kota Makassar ini sudah bersiap-siap untuk melengkapi kelengkapan berkas-berkas itu. Nah, sampai saat ini alhamdulillah. Kunjungan saat ini di Disdukcapil Pak menjelang sampai tahun saat ini ajaran kunjungan di Disdukcapil itu bahkan meningkat. Bukan cuma pengurusan untuk menjelang PPDB, tapi banyak semua layanan-layanan yang lainnya seperti pengaktifan data, pengurusan penerbitan dan perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, bahkan surat pindah ini menjelang PPDB ini luar biasa menumpuk ya. Itu. Tapi kita di Dukcapil harus semangat, karena apa?
Dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 dikatakan bahwa instansi pelaksana kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Dukcapil, tidak ada instansi lain. Jadi kita harus berkewajiban memenuhi semua identitas penduduk dan memenuhi semua layanan kependudukan masyarakat. Oke, Pak, ini kan ya sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak. Untuk mendaftarkan anak ya ke sekolah gitu kan. Nah ini kan yang menjadi persyaratan itu kan salah satunya adalah kartu keluarga ya. Nah apalagi kalau mau makai ataupun skema zonasi gitu kan. Ini menjadi perhatian juga nih para orang tua gitu ya. Biasanya mereka ingin zonasinya jauh tapi sekolah yang diinginkan itu beda juga. Nah itu gimana Pak? Ya, kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebenarnya secara teknis PPDB itu kan bukan di ranah Dinas Kependudukan. Kami dalam petunjuk teknis penerimaan siswa baru PPDB itu Dukcapil kewenangannya adalah menyiapkan database kependudukan by NIK, by name, by address. Kenapa begitu? Karena memang sudah 2 tahun yang lalu dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa pemanfaatan data kependudukan itu harus berbasis by NIK, by name, by address. Semua SKPD baik lingkup kementerian maupun lingkup pemerintah daerah kota itu harus berujuk pada data kependudukan. Makanya baik penerimaan PPDB tingkat SD SMP yang ditangani oleh kota atau kabupaten maupun SMA yang di tingkat provinsi itu harus berbasis data kependudukan saat ini. Oke, untuk masalah-masalah ataupun keluhan-keluhan yang masuk begitu Pak di Disdukcapil Kota Makassar ini terkait penerimaan peserta didik baru ini apa saja sih Pak? Masalah yang kami setelah biasanya setiap tahun kita evaluasi kegiatan-kegiatan penerimaan siswa baru, masalah biasa timbul pertama setelah datanya terupdate di database kependudukan tetapi tidak terbaca di aplikasi atau sistem penerimaan siswa baru. Bahkan kita sudah mengulang update di data kependudukan tetapi belum terbaca di database penerimaan siswa baru. Nah, biasa masyarakat menyatakan kenapa Pak sudah kita aktifkan kenapa tidak terbaca di tempat di pendaftaran. Kita solusinya kita membantu mengkomunikasikan dinas pendidikan untuk cepat mengupdate data kependudukan itu. Ya. Sehingga memang masalahnya banyak juga yang memindahkan data kependudukannya nanti akhir-akhir ini. Yang secara teknis yang kita ketahui bahwa itu minimal 1 tahun kalau tidak salah ya. Dia terdaftar di KK yang katanya dekat dengan zonasi sekolah itu. Nah, itu. Tapi biar bagaimanapun kalau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kita tidak melihat itu. Namanya permintaan masyarakat, warga mau pindah saat ini mau tetap kita layani. Ladeni dan kita terbitkan dokumen kependudukannya kalau sudah bersyarat. Nah, jadi kalau hari ini diterbitkan dan hari ini ada permohonan kita terbitkan by sistem bahwa hari ini terbit. Oke. Ya, jadi memang itu harus menjadi perhatian juga ya untuk persyaratannya ya. Kenapa itu ya? Kenapa dari Kemendikbudristek itu menggandeng Disdukcapil ya? Benar. Oke. Dari beberapa permasalahan yang ada ya untuk jelang penerimaan peserta didik baru ini Pak. Apalagi Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi strategi dari Disdukcapil Kota Makassar begitu Pak? Kita membuat strategi ke depan, kita berdasarkan dari evaluasi sebelumnya. Sebelum memasuki masa PPDB, khusus Pemkot ini, pertama kita harus sudah bersinkronasi dengan SKPD yang berkaitan. Dalam hal ini antara Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan, bahkan Dinas Kominfo. Karena ya secara sistem kan pasti digunakan dalam sistem online, pasti Kominfo. Dinas Pendidikan harus meminta bagaimana database kependudukan yang ada. Karena jangan sampai aplikasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan untuk nanti ke depan itu adalah aplikasi yang database-nya masih database lama. Nah, harusnya kita siapkan. Dan kita harus tahu bagaimana strateginya. Setiap berkala kita harus mencek data kependudukannya itu sudah diupdate atau bagaimana. Ya, karena kapan tidak terjadi update di Dinas Pendidikan itu akan terjadi kesenjangan antara data dari masyarakat aktif di Capil tetapi tidak aktif di Dinas Pendidikan. Nah itu harus ketemu. Oh itu menjadi kendala begitu kendala. Pak ya? Karena kita ini di Capil hari ini kita aktifkan akan terbaca secara
online. Karena sekarang ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah menerapkan namanya SIAK terpusat seluruh Indonesia. Kalau hari ini kita enter bahwa dia statusnya berubah dari belum kawin menjadi kawin, akan terbaca seluruh Indonesia berubah jadi kawin. Itulah tadi keuntungannya SIAK terpusat. Gitu. Oke, jadi itu beberapa strategi yang dilakukan oleh Dukcapil Kota Makassar begitu ya. Saya tambahkan. Iya. Jadi untuk strategi PPDB ini alhamdulillah 1 pekan atau 1 minggu sebelum memasuki bulan Ramadan, kita sudah ketemu antara Disdukcapil Kota Makassar dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membahas strategi ini. Terutama database dulu. Database ya. Database. Selanjutnya adalah aplikasi yang akan diterapkan nanti Dinas Pendidikan, aplikasi mana. Oke. Kalau dari Capil kita standby data. Kemudian dari Dinas Pendidikan aplikasi apa? Karena saya kalau tidak salah saya dengar, Dinas Pendidikan juga ini menunggu juga Juknis aplikasi atau sistem yang akan dipakai. Yang terbaru itu seperti apa gitu ya. Makanya Capil ini tinggal menyesuaikan. Kalau ada instruksi yang terbaru ya kita ketemu lagi. Ya. Biar kita sudah siap bahan itu atau aplikasi itu, database kita siap, baru kita memasuki PPDB. Oke, Pak, kalau selama tadi seperti diinformasikan ya untuk penting ya untuk mengupdate database ini ya. Jadi ini juga masukan untuk para ibu gitu ya, kalau para orang tua ya, kalau mereka mengurus misalnya untuk untuk akte kelahiran anak begitu kan, itu menjadi salah satu penyebab juga Pak ya, tidak bisa terbaca di datanya di Disdukcapil ya Pak. Iya. Kalau seperti itu, misalnya ada perubahan, misalnya tanda baca atau kurang satu huruf. Jadi kami sampaikan pada pendengar Smart FM atau warga Kota Makassar bahwa marilah kita berinisiatif untuk merubah komponen data kita sendiri. Karena banyak yang terjadi, jangankan pada saat musim atau masa-masa penerimaan siswa baru bermasalah datanya, ini saja sebelum Ramadan, masa-masa mengikuti ujian di sekolahnya itu banyak tidak connect di data Dapodik. Apa itu Pak? Karena tidak connectnya datanya bermasalah. Antara nama di akte kelahiran dengan database itu berbeda. Walaupun cuma beda tanda baca. Solusinya adalah itu, kita sinkronkan, samakan data yang ada di database. Contoh, akte kelahirannya menyebutkan namamu. Di data Dapodik adalah Muhammad. Kalau kita di database mu, itu segera diupdate datanya di Dapodik. Sehingga mu. Kalau memang datanya sudah ada dokumen akte kelahirannya terbit, maka kita buat dokumen kutipan kedua jadi mu. Biar semua sinergi dengan data yang ada di Dapodik. Kedua, kita harus mencek jangan sampai warga menyimpan dokumen asli tapi sudah lama. Sedangkan di database ini membaca data yang terkini. Contoh, nomor kartu keluarga yang dipegang oleh warga yang masih dokumen asli, bisa saja sudah ada nomor kartu keluarga baru berdasarkan database sekarang. Sehingga tidak aktif karena data NIK itu akan berada di nomor kartu keluarga yang terbaru. Ya. Jadi banyak kasihan masyarakat, oh ternyata dia baru tahu bahwa saya punya nomor KK yang baru. Yang dipegang oleh masyarakat adalah nomor KK lama. Makanya dari kita, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membantu untuk mengupdate data-data kependudukan ini. Apakah di Dinas Dukcapil maupun di tingkat kecamatan, kita sudah arahkan untuk mengupdate data masyarakat. Jadi kalau masyarakat juga bisanya harusnya juga mengupdate gitu Pak ya? Iya. Ya setiap tahun begitu Pak? Bukan setiap tahun. Iya. Kalau bisa setiap ada perubahan komponen data, karena begini, contoh, anak kita sudah tamat SD, tetapi posisi sekarang anak kita adalah pelajar SMA. Jadi harus dirubah pendidikan itu SMP, pendidikan terakhir. Itu saja contoh kecil harus diubah. Karena bisa saja dalam susunan keluarga dalam KK yang dipegang itu disimpan 5 orang. Setelah dicek di database tinggal 2 orang. Karena yang 3 mungkin ada mutasi penduduk dan sebagainya. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai bahwa dia cuma dalam satu keluarga 5 orang, setelah di KK barunya adalah 2 orang. Ya. Nah itulah data terbaru itu yang kita harus sampaikan. Saya juga punya pengalaman Pak, pada saat anak saya tuh mau sekolah gitu ya. Saya membuat kakak ya, akte kelahiran adiknya dan otomatis itu kan ada masuk juga di kakak ya. Nah itu saya perbarui,
ternyata anak saya yang kakaknya yang di atasnya itu mau bersekolah juga untuk tahun ini. Otomatis kalau mamanya diperbarui itu kan memakai kakak yang baru. Eh, dan Pak Haidir juga mengatakan tadi bahwa untuk sekolah itu untuk zonasi itu kan memakai 1 tahun kakak sebelumnya ya. Nah itu gimana Pak? Ya kalau tidak Iya. ada bermasalah data anak yang bersangkutan, Iya. tetap di kakak itu. Saya sempat bingung itu Ya. Pak, karena saya lihat, wah ini kakak baru saya yang terprint ya, kakak lama saya sudah diambil kembali kan. Banyak Ya. kasus yang terjadi, bahkan ada seperti tahun-tahun sebelumnya, kakak warga itu tercetak hari ini, Ya, tetapi nomor kartu keluarga yang sama. Makanya biasa kita sarankan, tetap lampirkan kartu keluarga lama dan lampirkan kartu keluarga baru. Karena biasanya sih kalau panitia penerimaan itu tidak menerima terbitan yang tidak 1 tahun. Tapi Iya. kita sarankan untuk Melampirkan. melampirkan yang kartu keluarga lama. ya. Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya Pak Haidir ya. Kita Ya. break dulu untuk sesaat dan mungkin ada juga nih Smarisnus, ada banyak ya, permasalahan-permasalahan apalagi menjelang penerimaan peserta didik baru ya. Dalam arti ini juga berhubungan juga dengan Disduk Capil Kota Makassar. Iya pasti ya. berhubungan, sangat berhubungan. Sangat berhubungan ya. Oke, silakan ya untuk Anda juga yang mau bertanya, kita live di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya, kami menantikan live chat Anda untuk saat ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini masih di Makassar Insight ya. Kita masih membahas sinkronisasi data penduduk jelang penerimaan peserta didik baru PPDB 2022-2023 dan kami masih menantikan Anda untuk bisa juga nih yang mengirim pertanyaan di live chat ya channel YouTube Smart Apa Makassar. Dan untuk saat ini kita terhubung bersama dengan Pak Muhyiddin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Pak. Ya, mohon maaf lahir batin. Iya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak Muhyiddin, sedianya kan kalau hari ini bisa datang juga ke studio ya, tapi ini ada rangkaian kegiatan juga yang dihadiri, Pak ya. Oke, Pak Muhyiddin. Halo. Halo. Ada signal yang kurang bagus ya. Sinyalnya kurang Mohon bagus kembali. gitu ya, Pak. Iya. Kita Agak kurang kedengaran. baik, kami akan menghubungi kembali, Pak. Kita coba lagi, Pak ya. Sebentar. Pak Muhyiddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya ini sudah kami dengar ya. Oke, mungkin bisa diubah posisinya ya. Ya, Pak Muhyiddin, untuk menjelang tahun ajaran baru 2022-2023 ini, Pak. Agak kurang kedengaran jelas, Mbak ya. Agak kurang jelas suaranya. Bisa bergeser dulu, Pak Muhyiddin? Bisa bergeser dulu, Pak? Jadi kabur, enggak kedengaran, enggak jelas. Iya. Arah pembicaraan. Ya. Bapak bisa mendengarkan suara saya, Pak? Pak Muhyiddin? Halo. Bisa mendengarkan suara saya, Pak? Halo, Pak. Pak Muhyiddin. Halo, Pak. Halo, ya, silakan Pak. Agak kekecilan suaranya masuk ke saya, Pak. Kecil ya suaranya, Pak? Ya, Oke. kecil suaranya. Baik, Pak Muhyiddin ini menjelang penerimaan peserta didik baru, seperti apa ini Pak kegiatan ataupun kesiapan yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Muhyiddin? Halo Pak. Halo, agak jelas ini pertanyaannya Pak. Pak Muhyiddin? Iya. Pak, ini menjelang penerimaan peserta didik baru Pak dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, ini seperti apa Pak untuk kesiapannya? Oh Ya. ya. Jadi karena ini kan sudah mulai tahapan sosialisasi, jadi kita sekarang perampungan data. Jadi proses
proses penerimaan siswa baru sama dengan tahun lalu. Jadi tetap melalui sistem zonasi, kemudian afirmasi dengan jalur perpindahan. Nah insya Allah untuk sementara ini kami semua dalam proses dan portal nanti link kami akan uji coba kepada seluruh masyarakat Kota Makassar mungkin pertengahan tahun bulan ini. Nah, ini kita akan uji coba portalnya. Kemudian sementara dalam proses sekarang kita adalah semua data-data siswa khususnya yang kita kerja sekarang oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk kita masuk dalam data Dapodik. Karena pengalaman yang lalu bahwa kalau berdasarkan dengan ini jenjang pendidikan SD, kita melihat bahwa kurang lebih hampir 30.000 ya siswa itu yang terdaftar, sementara sekarang itu yang ada terdaftar sebagai resmi di Dapodik melalui pendidikan anak usia dini itu kira kurang di bawah 10.000 ya, 7.000 lebih. Sehingga oleh karena itu kami mengantisipasi ini, maka kami sekarang melakukan proses. Jadi portal kami nanti akan kami uji coba kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Bagi anak yang tidak melalui penjenjang pendidikan anak usia dini, itu bisa mengisi portal nanti di situ. Jadi portal PPDB yang kami uji coba. Insya Allah bulan ini kami akan uji coba pelaksanaannya, karena pelaksanaan ujian penerimaan PDB itu di akhir minggu keempat bulan Juni. Insya Allah itu akan kami laksanakan. Nah sebelumnya itu kami akan uji coba. Karena untuk memudahkan nanti seluruh masyarakat Kota Makassar, jadi bagi yang tidak melalui PAUD itu sudah tertanam datanya di dalam. Ya, jadi pada saat masyarakat mau sekolahkan anaknya SD, contohnya itu nanti tidak susah lagi. Kemudian yang paling menarik untuk yang berubah dari tahun lalu yang kami lakukan, bahwa tahun ini penerimaan PPDB itu adalah kami bersamaan jadi satu portal penerimaan dan menjadi pilihan masyarakat Kota Makassar, swasta dengan sekolah negeri dan swasta itu bersamaan. Jadi nanti setiap sekolah swasta itu menampilkan profil mereka. Jadi ada apakah dia swasta itu adalah sekolah gratis penuh, ya, bersubsidi penuh untuk masyarakat, dan kemudian ada apakah sekolah swasta itu adalah berbayar, tapi yang pasti bahwa setiap swasta itu ada ruang untuk bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah inilah yang kami mau untuk mengakomodasi semua agar program Bapak Wali Kota terkait dengan revolusi pendidikan semua harus sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Ya. Baik, Pak Muhyiddin. Ya itu yang kami lakukan. Jadi nanti setelah secara resmi, setelah petunjuk teknis sudah jelas dan kami uji coba, kami akan mengeluarkan secara resmi tahapan-tahapannya. Jadi tahapan-tahapan itu, dan yang pasti uji coba portal ini kami akan uji coba supaya jangan ada masalah seperti yang lalu-lalu. Karena persoalan-persoalan yang lalu terkait dengan aplikasi atau portal yang kami ini kan banyak keluhan-keluhan masyarakat. Sehingga sosialisasi yang kami lakukan termasuk juga uji coba nanti portal pendaftaran itu akan kami uji dan kami akan melihat berapa apa yang menjadi kendala-kendala di situ. Itulah yang kami benahi sebelum pelaksanaan hari H pendaftaran secara resmi oleh seluruh orang tua siswa di Kota Makassar. Ya. Pak Muhyiddin, dari portal yang ingin dibentuk ya, yang digunakan begitu Pak, itu nanti juga terhubung dengan Disduk Capil ya Pak Muhyiddin? Iya, jadi semua. Jadi masuk dari portal ini sampai yang lalu, jadi Disduk Capil dengan Dinas Sosial. Terkait dengan informasi itu kan kami nanti koneksikan dengan data DTKS. Jadi tidak perlu ada keterangan-keterangan lagi. Jadi pada saat nanti kalau diafirmasi itu terdaftar di data DTKS, itu nanti kalau sosial Disduk Capil. Makanya kami duduk bersama nanti, kepenelitian ini adalah bersama mereka. Jadi termasuk Kominfo yang paling penting di sini adalah karena di situ terkait dengan portal ini kami dengan Kominfo bersama tim baik dari Dinas Sosial, baik dari Dukcapil itu sendiri, karena terkait dengan NIK setiap peserta didik nanti ini nanti jangan sampai ada yang tidak tervalidasi dengan baik atau tidak terupdate, maka itulah yang kami konfirmasikan nanti, karena ini yang menjadi masalah. Jangan sampai nanti tiba-tiba pada hari H, padahal NIK bagi peserta didik ini yang mau mendaftar apakah jenjang pendidikan dasar atau jenjang pendidikan menengah pertama itu ada masalah, maka kita selesaikan. Makanya itu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan uji coba ya, sebelum portal pendaftaran ini kami lakukan uji coba supaya kita tahu permasalahannya gitu Mbak ya.
Oke, untuk uji cobanya kapan itu Pak? Kira-kira? Insya Allah pertengahan dan kami akan sampaikan pertengahan bulan ini. Jadi sekitar tanggal 20-an. Nanti akan mencoba. Karena ini sementara data kami rampungkan. Karena sekarang kami menginput data melalui data Dapodik. Khususnya kalau di SD itu tingkat SD kan tidak ada persoalan. Karena data Dapodik itu untuk kita sudah bisa menarik untuk masuk untuk jenjang SMP. Tapi yang sekarang yang kami maksimalkan adalah inilah data yang peserta didik yang mau masuk di SD. Karena berdasarkan data pengalaman yang lalu, 20.000 lebih siswa itu pendaftar. Kemudian yang terdata yang melalui jenjang pendidikan PAUD itu kurang lebih 7.000, ya 7.000-an, sehingga 10.000 lebih inilah yang kita mau buatkan portal pendaftaran supaya pada saat orang tua siswa mendaftarkan, jadi pada saat dibuka kita berharap semua orang tua siswa ini menggunakan dua uji coba ini. Jadi kalau dia sudah tanam di situ, artinya melalui pendaftar nanti di format yang kami format pendaftar yang diisi, maka otomatis masuk nanti data kami, menjadi database kami. Jadi pada saat nanti begitu hari pendaftaran resmi dibuka, maka ini tidak perlu lagi kita cari karena sudah ada datanya di dalam. Langsung link di mana dia lokasi, tempat titik, karena ini terkait dengan zonasi ya. Oke, Pak Muhyiddin, ini juga banyak dikeluhkan juga ini Pak, untuk pada saat yang memakai jalur zonasi ya, itu untuk pada saat penentuan Google Maps ya, untuk titiknya begitu Pak, itu kan biasa kadang bergeser juga Pak. Ya, termasuk betul, itulah yang kami akan benahi sekarang, termasuk link nanti. Link itu gini, kita dicoba nanti jadi masing-masing link berdasarkan dengan alamat, ya, alamat peserta didik di mana alamatnya, kemudian link sekolah yang dituju sesuai dengan zonasi. Nah, yang pasti bahwa kami meminta kepada seluruh masyarakat Kota Makassar karena ada program Bapak Wali Kota terkait sudah yang tertuang dalam RPJMD itu revolusi pendidikan semua harus sekolah. Jadi kami dari Dinas Pendidikan nanti di sini tanggung jawab kami adalah tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Nah itulah kenapa kami tadi melakukan pendaftaran secara bersama antara sekolah swasta dengan ini sekolah negeri. Nah itu menjadi pilihan. Ya, pasti bahwa setiap sekolah swasta ini kami sekarang ada link yang kami buat untuk kami pasang di portal sebagai informasi bagi masyarakat karena tidak semua sekolah swasta itu adalah berbayar dan kemudian semua swasta juga yang berbayar ada untuk memang ini yang kami ingin tahu bahwa berapa persen untuk bagi orang yang afirmasi atau orang yang tidak mampu. Baik. Nah itu. Jadi dengan adanya portal nanti ini juga memberikan kemudahan jadi, ya. nanti tugas kami adalah bagaimana mengintervensi semua anak yang mau sekolah. Yang pasti di mana sekolah nanti kami arahkan sesuai dengan zonasi mereka karena di antara mereka ada sekolah swasta juga. Kalaupun dia tidak tertampung di situ kita arahkan ke situ karena memang kalau dia orang tidak mampu maka itulah tugas kami dan tanggung jawab kami bersama dengan ketua yayasan untuk memberikan karena setiap sekolah itu ada subsidi memang untuk bagi orang yang tidak mampu. Baik. Nah ini yang ya insya Allah. Pak, satu lagi pertanyaan nih Pak, untuk dari evaluasi ya dari PPDB tahun sebelumnya Pak, itu kan memakai 4 ya jalur ya, jadi ada zonasi, afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, kemudian prestasi. Nah itu gimana Pak? Apakah ada perubahan presentasi zonasinya atau gimana Pak? Presentasi zonasi itu tetap kita mengacu kepada surat edaran Mendikbud. Jadi kan sudah ada petunjuk teknis yang dilaksanakan. Nah, nanti kami rilis secara resmi setelah petunjuk teknis kami sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah ini sementara kami menunggu juga perwali terkait dengan ini. Setelah perwali terbit saya akan keluarkan petunjuk teknis. Dan tahapan-tahapan pendaftaran juga kami akan umumkan secara resmi dan akan kami sosialisasikan. Karena kami pakai tahap sosialisasi untuk 1 bulan. Oke, Pak Muhyiddin satu lagi. Ya, Pak Muhyiddin satu lagi Pak. Ini sekarang untuk proses pembelajaran sekarang Pak, untuk tingkat SD gimana Pak? Apakah masih pembelajaran? Proses pembelajaran tetap kami laksanakan 100%. Ya, tetapi tetap mengacu kepada itu 5 jam maksimal tatap muka setiap hari. Jadi tidak ada lagi sip-sipan. Dengan dasar bahwa tentu kami mengacu kepada aturan protokol dan SKB 4 Menteri bahwa kami punya tenaga pendidik itu sudah 96% sudah melakukan vaksin lengkap, bahkan ke 80% ke atas itu sudah vaksin booster. Kalau karena tenaga pendidik kami dan siswa itu sudah rata-rata di 85%. Nah inilah
yang membuat dasar kami untuk mengambil PTM dan tetap memperketat protokol kesehatan. Baik, Dan Pak untuk Muhyiddin. mengantisipasi, Ya. ya, untuk Pak, mengantisipasi terkait dengan penyakit yang sekarang ini adalah terkait dengan hepatitis kuat yang misteris ini, tentu kami kan sudah mengantisipasi sebelumnya. Karena berdasarkan SKB 4 Menteri tidak diperbolehkan kantin sekolah dibuka selama pandemi. Nah itu salah satu. Kemudian yang kedua, tentu pengawasan terhadap ketat dan kami sudah menghimbau kepada seluruh orang tua siswa melalui guru-guru untuk disampaikan untuk menjaga terkait makanan anak ini untuk menyangkut masalah hepatitis. Jadi artinya anak ini dibekali memang atau kalau perlu dia serapan untuk sebelum ke sekolah. Oke. Pak, kalau sekarang ujian UN masih ada atau gimana Pak? Ini kan sekarang masih tahapan. Sekarang ujian sekolah. Ini merdeka belajar. Jadi merdeka belajar. Program Kelulusan Merdeka tidak ada lagi ujian nasional, tapi kita ini melalui nanti asesmen aja. Jadi asesmen anak dan melalui ujian sekolah. Dan hari kemarin sudah berakhir ujian SD, jadi kita sedang menunggu SMP. Nah, kenapa? Dan sekarang proses pembelajaran ini sudah 100% dan pada sesungguhnya kalau SMP sisa 60%. Kelas 3 itu sudah tidak kita menunggu hasil ujian. Termasuk juga SD hari ini baru mulai masuk kelas 1 sampai kelas 5. Itu jadi kelas 3 tidak lagi karena sudah ujian sambil menunggu hasil pengumuman kelulusan terhadap pelaksanaan ujian sekolah. Ya, itu nanti bulan Juni ya Pak ya untuk pengumumannya Pak ya? Bulan Juni. Jadi kalau pengumuman tanggal 15 Juni. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Pak Muhyiddin. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aduh. Baik, gimana nih Pak? Ada yang ingin informasikan ataupun dari portal ya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk memudahkan para orang tua siswa. Ya, jadi saya kira pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar ini perencanaan sudah bagus sekali. Bahkan dia sudah mau launching untuk penerapan portal uji coba. Mudah-mudahan uji coba portal ini itu merupakan salah satu solusi dari permasalahan tahun sebelumnya. Yang jelas database itu ada. Database disinkronisasi antara Dukcapil dan database yang ada di Dapodik. Tadi informasi Pak Kadis Pendidikan mengatakan bahwa sudah ada data-data yang sudah disiapkan berdasarkan database Dapodik di tingkat SD, tingkat SMP. Karena memang permasalahan tahun lalu banyak pelamar yang mendaftar tercover di PPDB aplikasi itu sistem, tetapi yang diterima cuma mungkin sepertiga. Tadi informasi yang saya dengar itu mendaftar 20.000 tapi yang diterima cuma 7.000. Nah itu tadi disiapkan oleh Dinas Pendidikan, nanti akan disandingkan dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di zonasi itu. Mudah-mudahan ini bisa tercover. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kita standby masalah data itu karena titik koordinat yang akan dipakai oleh calon siswa nanti ini, peserta didik ini adalah berdasarkan alamat yang ada di kartu keluarga. Itu akan menentukan titik koordinat, makanya segera mengupdate data-data kartu keluarga itu. Karena yakin saja tidak akan melenceng dari data yang ada di Dinas Kependudukan. Jangan sampai udah dekat itu baru kerasa-kerusuk gitu ya. Iya benar sekali, biasanya begitulah. Masyarakat nanti pada saat butuh akan kasak kusuk sini. Padahal sebenarnya persiapan itu jauh-jauh sebelumnya sudah bisa dilakukan. Ya, oke. Pak, ini kan ya saat ini dari Disduk Capil Kota Makassar, ini sama pandemi kemudian pasca ataupun sama pandemi ini kan tentu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan begitu ya. Mungkin untuk evaluasi ataupun strategi yang dilakukan untuk saat ini apa itu Pak? Ya, alhamdulillah. Semangat Dinas Dukcapil ini ada pandemi COVID-19 maupun sudah melanda ini tetap masih bersemangat. Karena apa? Kita memang dikasih amanah dari undang-undang bahwa pelaksana untuk dokumen kependudukan adalah Dinas Dukcapil. Kalau kita saja Dinas Dukcapil lemah, maka yakin saja hak-hak dasar dari masyarakat itu akan tidak terpenuhi. Jadi kita selalu mencari ide-ide inovasi, bagaimana caranya kita untuk memenuhi pelayanan publik khususnya dokumen kependudukan masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan online. Walaupun masyarakat tidak sempat datang ke
tempat-tempat pelayanan langsung seperti Dinas Dukcapil ataupun di kecamatan, kita sudah siapkan website Dukcapil untuk melaksanakan pelayanan online dan semua layanan ada di situ. Iya. Oke, Pak Haidir, ini ada testimoni ataupun ada pertanyaan yang masuk ini Iya. dari Pak Fahrul katanya. Pelayanannya, oke, ini sesuai ya dengan apa yang dialami ya. Ini dari Pak Fahrul katanya pelayanan di Disdukcapil katanya kurang baik, pegawainya tidak melayani dengan hati, katanya nyesel datangnya katanya. Kami bertanya asal jawab dan sehingga kami tuh harus bolak-balik untuk antri sama 5 jam katanya. Itu gimana Pak? Ya, kita memang hampir setiap saat, setiap minggu kita evaluasi. Evaluasi ini pertama evaluasi terhadap SDM kita dan evaluasi terhadap sistem kita. Kalau ada sistem kita yang kurang efektif, kita harus cepat berubah. Begitu juga dengan SDM. Kalau ada sesuatu yang operator atau SDM yang kurang ramah, kita harus koreksi. Karena apa? Memang kita sudah dianjurkan untuk meladeni dengan yang seramah mungkin. Bisa saja momennya waktu itu, waktu istirahat atau waktu apa dan sebagainya sehingga tidak tepat momennya. Kemudian mungkin juga istilahnya bisa saja ya kesalahan ataupun ketidaknyamanan itu ada pada masyarakat. Mungkin bertanya pada saat tidak mau antri, tidak mau apa dan sebagainya. Kalau memang antri sampai 5 jam itu tidak ada. Karena kita di dalam sistem itu kita sudah buat antrian seenak mungkin, senyaman mungkin, baik di capil yang ada di induk maupun capil yang ada di kecamatan. Kita buka layanan online, kita buka layanan tatap muka, semua kita buka loket semaksimal mungkin. Oke. Gitu. Ini ada lagi satu pertanyaan Pak dari Ibu Ina. Katanya ingin mengambil IKTP tapi harus daftar online, tapi susah tembusnya kalau mau daftar. Apakah ada yang mengalami hal yang yang dialami juga oleh Ibu Ina ini? Gimana Pak? Ya, dari Ibu Ina ini ya kalau memang ada sistem itu kami mohon maaf. Ini tapi banyak juga yang mengeluhkan tentang websitenya ya. Ya, webnya. jadi kami sudah rubah sistem. Memang sistem ini sistem lama. Dan alhamdulillah sistem ini tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukcapil yang ada di Lauling. Cukup sampai di kantor kecamatan alamat masing-masing. Perekaman baru, penggantian KTP ataupun pengambilan KTP yang baru perekaman silakan sampai di kantor camat saja. Nanti petugas ataupun penanggung jawab capil yang ada di kecamatan itu yang berhubungan langsung dengan Dinas Induk. Mengambil KTP masyarakat dan membawa ke kecamatan, nanti masyarakat cukup di kecamatan saja. Itu. Oke. Pak, ini juga sama pandemi itu apakah ada maintenance untuk websitenya atau gimana Pak? Katanya under maintenance katanya. Iya, namanya juga sistem aplikasi, pemohon by sistem itu banyak, ya kita harus juga jeli, jangan sampai ini ada, kita harus menjaga sistem itu tetap jalan sebaik-baik mungkin. Maintenance tetap rutin kita laksanakan, ada memang waktu-waktu tertentu kita off-kan dulu untuk mengupdate atau memaintenance dari website kita itu. Karena kapan tidak begitu, ya bahasa kasar saya bisa saja website kita ini jebol karena banyaknya yang masuk data. Terima kasih. Baik, itu ya, itu banyak banget pertanyaan yang masuk, Iya, tapi benar. kita terbatas oleh waktu ya. Jadi Sekali- begini, ya. ada saya mau sampaikan. Memang di pelayanan Dinas Dukcapil ini tidak akan lepas dari masalah-masalah kependudukan. Ada masalah pertama selesai, timbullah 2 masalah. Selesai 2 masalah, timbul 4 masalah. Tapi kami dari Dinas Kependudukan yakin bahwa seberapa pun besar masalah itu akan selesai masalah dengan kekompakan dan semangat yang ada di Dukcapil. Cuma saran kami silahkan warga bersabar juga untuk mendapatkan layanan karena kita akan mencari dulu data sebenarnya, kita verifikasi data yang bersangkutan, bahkan nanti kita arahkan kemana nanti layanan itu diberikan. Iya. Ya, dari Dukcapil Kota Makassar ini terus meningkatkan pelayanannya ya kepada Iya masyarakat. pasti ya. Masyarakatnya juga harus sabar ya. Ya Harus sabar, semua sabar. Karena Oke. sesuatu yang sabar itu insya Allah hasilnya Iya. bagus. Itu sudah saya rasakan Pak. Iya. Baik, saatnya ya kita juga harus pamit ya dari ruang dengar Anda ataupun untuk spesial program kita hari ini atau di Makassar Insight. Masih ada yang ingin disampaikan Pak? Satu yang perlu saya sampaikan, jadi sebelum ada pelayanan kayak pendaftaran PPDB, silakan segera urus ke Dukcapil. Pengurusannya bisa di kantor dinas, bisa di kantor kecamatan, bahkan ada melalui website kita online. Kita standby 24 jam. Itu saja. Untuk waktu pelayanannya dari jam berapa ke jam berapa Pak? Kalau pelayanannya kita insya Allah buka jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Lumayan ini, tapi kita harus butuh istirahat jam 12 sampai jam 1 karena waktu isoma bagi operator kita itu. Oke, baik.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Haidir SSTP, Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Iya, Makassar terima sudah hadir kasih. di studio Pak. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Muhyiddin ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan saatnya saya juga mengakhiri seluruh rangkaian Makassar Insight untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 12 Mei 2022. Dan lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Saya Mirza Ranti pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.